Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar kembali terkait dengan persamaan diferensial biasa yang pada bab 3 ini kita sudah masuk di persamaan diferensial orde 2 ya. Persamaan diferensial orde 2. Secara khusus kita kemarin sudah membahas terkait dengan yang bagian homogen, persamaan homogen, dan pada kesempatan ini kita bahas terkait dengan persamaan diferensial yang non homogen, gitu ya, persamaan diferensial yang non homogen. Nah, persamaan diferensial yang orde 2 homogen, ya, non homogen itu adalah persamaan diferensial secara khusus yang sebenarnya kita fokus ke persamaan diferensial linier non homogen itu dengan koefisien konstan. Kalau yang kemarin yang homogen itu adalah ketika kita punya persamaan diferensial yang bentuknya A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan QT. Kalau QT-nya kemarin sama dengan 0, kalau QT-nya sama dengan 0, maka ini kita kemarin namakan sebagai persamaan diferensial yang homogen. Ya, yang homogen. Nah, jadi untuk yang non homogen ini adalah persamaan diferensial yang QT-nya bentuknya ini dengan QT-nya tidak sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 0. Nah, mengenai solusi dari persamaan diferensial non homogen orde 2 ini itu kaitannya nanti akan ada dua jenis solusi. Yang pertama ada solusi partikular dan yang kedua ada solusi homogen, ya, solusi homogen. Jadi kalau misalkan YP itu solusi partikular dan YH itu solusi homogennya, ya, maka solusi umum dari persamaan diferensial dengan bentuk ini adalah jumlahan dari solusi partikular dan solusi homogen. Nah, kalau solusi homogen itu adalah solusi persamaan diferensial dengan mengabaikan QT-nya. Jadi yang solusi homogen ini kita buat QT-nya sama dengan 0, ya. Buat QT-nya sama dengan 0, kita cari solusinya dengan metode yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, di bagian homogen. Nah, lebih khusus untuk yang bagian ini kita nanti akan banyak belajar terkait dengan untuk mencari mencari solusi partikular atau kita namakan sebagai YP. Kita sebutkan sebagai YP. Nah, singkatnya langkah-langkah untuk menentukan ya solusi dari persamaan diferensial non homogen orde 2 dengan bentuk ini, sekali lagi dengan bentuk ini, ya, koefisien konstan ya A Y double aksen plus B Y aksen plus C sama dengan QT, itu dengan cara yang pertama menentukan solusi umum dengan solusi homogen, menentukan solusi homogennya, ya, menentukan solusi homogennya dengan memandang QT-nya sama dengan 0. Jadi saya diganti dulu AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Kita tentukan dengan metode yang sudah kita pelajari kemarin, pakai persamaan karakteristik, ya. Kemudian kita dapatkan solusi homogen. Kemudian kita cari particular solution. Ya, ini lebih khusus yang akan kita pelajari di solusi non homogen ini. Particular solution dengan cara ada dua metode yang nanti akan dikenalkan. Jadi yang pertama adalah metode undetermined coefficient. Jadi metode koefisien tak tentu. Dan yang kedua metode variasi parameter. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita jumlahkan solusi homogen dan solusi partikular. Dan ini akan menjadi solusi umum dari persamaan diferensial. Ini solusi umumnya. Solusinya ini. Oke. Baik, begitu terkait dengan persamaan diferensial non homogen orde 2. Secara khusus untuk yang koefisien konstan. Nah, kita masuk ke metode undetermined coefficient. Jadi metode koefisien tak tentu. Jadi metode koefisien tak tentu ini digunakan untuk memperoleh solusi parsial YP. Ya. Jadi secara umum, ya, metode koefisien tak tentu ini yaitu
kita memperoleh solusi parsial YP ini dengan cara coba-coba. Pada dasarnya, metode koefisien tak tentu ini adalah metode coba-coba dengan prinsip yang pertama, tadi kita punya persamaan diferensial dengan bentuk AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan QT, ya. Kalau QT-nya berbentuk polinom, ya, kalau QT-nya berbentuk polinom, maka YP-nya dimisalkan dengan polinom dengan derajat yang sama. Dimisalkan dengan polinom derajat yang sama. Kalau ini polinom, maka kita misalkan dengan polinom. Kalau ini memuat E pangkat KT eksponensial, maka pemisalannya juga pakai E pangkat KT. Kalau misalkan nanti QT-nya berbentuk memuat kosinus atau sinus trigonometri, maka pemisalannya juga kosinus sama sinus. Nah, kita secara khusus akan mempelajari 3 kelas fungsi ini saja, ya. 3 kelas fungsi ini aja, polinom, eksponensial, sama trigonometri, lebih khusus untuk yang cos dan sin, ya. Nah, pemisalan-pemisalan ini nanti kita tambahkan dengan koefisien-koefisien A, B, atau C sesuai dengan jumlah yang nanti diperlukan. Dan ya, sasarannya adalah mencari bilangan A, B, atau C tersebut yang merupakan koefisien-koefisien di pemisalan YP. Ya. Karena itu metode ini dinamakan metode koefisien tak tentu. Jadi sederhananya teman-teman sekalian, kita memisalkan YP, kita sudah misalkan YP itu suatu fungsi gitu ya, suatu fungsi pemisalan sesuai dengan kelas ini. Kemudian kita substitusi ya. Substitusi ke persamaan diferensial. Nanti koefisiennya disesuaikan. Koefisien disesuaikan. Koefisiennya nanti disesuaikan. Begitu langkah-langkahnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk menentukan solusi umum itu kita harus menentukan 2 solusi. Yang pertama solusi homogen dan yang kedua adalah solusi partikular. Solusi partikular di bagian ini kita belajar dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Di mana metode koefisien tak tentu itu memisalkan solusi partikular sesuai dengan jenis kelas fungsi QT-nya. Kalau QT-nya berbentuk polinom, maka pemisalannya polinom. Kalau QT-nya berbentuk eksponensial, E pangkat sesuatu T, maka pemisalannya juga eksponensial dengan pangkat yang sama. Kalau E pangkat KT, maka pemisalannya juga nanti pangkat KT. Perbedaannya adalah di koefisiennya. Kalau nanti di QT itu memuat cos KT atau sin KT, gitu, maka pemisalannya juga cos KT, sin KT. Dengan perbedaan kita nambahkan koefisien A sama B besar. Nah, biar lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Gitu ya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial ini. Gitu ya. Y double aksen dikurangi 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2T. Sekali lagi, yang pertama kita tentukan solusi. Yang pertama kita tentukan solusi homogen. Karena kita menentukan solusi homogen, kita tulis dulu. Kita tulis Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, kita asumsikan homogen. Kita ini sama dengan 0 gitu ya. Kita gunakan metode yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya untuk metode persamaan diferensial yang homogen, yaitu kita memisalkan misal Y-nya itu adalah E pangkat RT. Maka kita punya persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristiknya apa? Persamaan karakteristiknya ada R kuadrat dikurang 5R ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ternyata ini juga kita bisa faktorkan R dikurang 2 dikalikan R dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan R1 sama dengan 2 atau R2 sama dengan 3. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat 2T ya, sesuai ini E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T.
Kita simpan dulu ini solusi homogen. Ya, gunakan metode yang lalu. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan solusi parsial, solusi partikular. Solusi partikular, ya. Untuk menentukan solusi partikular ini, ya, karena kitanya, ya, tadi kitanya sama dengan 2T, ya. Kitanya sama dengan 2T. Kita lihat di soalnya kembali, ya. Ini kita. Karena kitanya berbentuk 2T, berbentuk polinom, maka pemisalannya adalah, ya, kita gunakan misal ini. YP sama dengan AT plus B. Polinom, ya. Kalau polinom itu kan bentuknya biasanya begini, AT kuadrat plus BT plus C. Ya, kita tuliskan lengkap gitu ya, lengkap sampai konstanta. Nah, karena di sini derajatnya derajat 1, 2T saja, T pangkat 1, maka pemisalannya juga derajat 1, AT plus B. AT plus B. Ya. Nah, kita sudah memisalkan ini, maka kita bisa dapatkan YP aksen atau turunan dari YP ini. Kalau YP kita turunkan, AT plus B kita turunkan terhadap T, maka sama dengan A, dan YP double aksennya akan sama dengan 0. Kemudian substitusi, ya, kita sudah punya YP sama YP aksen sama YP double aksen, maka kita substitusi ke persamaan diferensial. Tadi Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 2T. Y double aksen kita punya 0 dikurang 5 kali Y aksen itu A ditambah 6Y, yaitu 6 kali AT plus B sama dengan 2T. Kita jabarkan di sini ada 6AT, ya, 6AT ditambah 6B, lihatnya, dikurang 5A yang sama dengan 2T. Nah, kita bandingkan koefisien-koefisien yang ada di sini. Perhatikan, koefisien T di ruas kiri adalah 6A, sedangkan koefisien T di ruas kanan adalah 2. Artinya kita dapatkan apa? 6A itu sama dengan 2, sehingga A-nya sama dengan 1/3. Ya, kita dapatkan sudah A sama dengan 1/3. Kemudian kita juga lihat 6B dikurang 5A, ini kan konstanta di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan kita punya plus 0 sebenarnya. Berarti 6B dikurang 5A ini sama dengan 6B dikurang 5A ini /adalah sama dengan 0. Kita sudah punya 5A tadi, 6B dikurang 5A, A-nya 1/3, berarti 5/3 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 5/3, B sama dengan 5/18. Oke, kita sudah dapat nilai A, nilai B, yang artinya pemisalan kita yang tadi, YP, itu akan sama dengan AT plus B. A-nya 1/3 T, plus B-nya 5/18. Nah, perhatikan ini, ya, 5/18. Oh, sorry. 5/18. Sehingga solusi umumnya adalah jumlahan dari YH plus YP. Y sama dengan YH plus YP. YH-nya tadi C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T ditambah YP-nya 1/3 T ditambah 5/18. Ini adalah Y, solusi umumnya. Solusi umum atau solusi akhirnya. Begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk kitenya ini adalah
polinom, maka pemisalannya juga polinom dengan derajat yang sama. Oke, kita coba lihat bentuk yang lain ya. Find the general solution of ini. Kita menentukan solusi dari persamaan ini. Oke. Yang pertama, sama langkahnya kita tentukan solusi homogen. Solusi homogen ini berarti kita tulis ya. Kita tulis Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kita asumsikan 0. Kemudian kita misalkan Y sama dengan E pangkat RT. Maka kita tambahkan persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurang 3R ditambah 4 sama dengan 0. Ya. R kuadrat dikurang 3R ditambah 4. Berapa ini ya? Oh maaf, ini soalnya negatif ternyata. Sorry. Maaf, bukan plus 4Y tapi dikurang 4Y. Kurang, ini kurang. R kuadrat dikurang 3R dikurang 4. Berarti kita punya R plus 1 sama R min 4. Dari sini kita punya R sama dengan negatif 1. Ini R1-nya, R2-nya sama dengan 4. Sehingga solusi homogennya adalah C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat 4T. Solusi homogen. Kita simpan solusi homogennya. Nah, kita lanjutkan dengan solusi partikular. Tentukan solusi partikular. Nah, kita lihat di sini, Q-nya berbentuk E pangkat 2T. Ya, koefisiennya bisa kita abaikan. Q-nya berbentuk E pangkat 2T atau kelas ini. Maka pemisalannya adalah itu adalah A E pangkat 2T juga sama. E pangkat 2T. Tetapi koefisiennya adalah A. Kita tidak perlu menambahkan konstanta di sini. Kita tidak perlu menambahkan konstanta. Jadi cukup A E pangkat 2T. Dari sini kita bisa nyari yang namanya YP aksen. Yaitu turunan dari A E pangkat 2T. Yaitu jadi 2A E pangkat 2T. Begitu juga turunan keduanya. Y double aksen yaitu sama dengan berapa ini? Jadi 4A E pangkat 2T. Nah, kita sudah punya Y aksen sama Y double aksen. Substitusi ke persamaan diferensial. Tadi kita punya Y double aksen dikurang 3Y aksen plus, kurang lagi. Dikurang Y, dikurang 4Y sama dengan apa tadi? 3E pangkat 2T. Nah, kita substitusi, kita masukkan semuanya. Y double aksen tadi kita punya 4A E pangkat 2T. Dikurang 3 kali Y aksen. YP aksen berarti 3 kali 2A E pangkat 2T. Dikurang 4 kali Y. Itu A E pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Nah, di ruas kiri semuanya memuat E pangkat 2T. Ruas kiri semuanya memuat E pangkat 2T. Berarti kita kumpulkan di sini 4A dikurang 6A dikurang 4A gitu ya. E pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Dari sini kita punya 4A dikurangi 4A, berarti negatif 6A E pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Yang artinya negatif 6A itu sama dengan 3. Berarti A sama dengan negatif setengah. Sehingga teman-teman sekalian kita punya di sini YP, itu tadi YP pemisalannya adalah AE pangkat 2T, berarti ini setengah E pangkat 2T. Ya, setengah E negatif setengah
E pangkat 2T. Dan solusi akhirnya Y sama dengan YH plus YP. Yaitu YH-nya tadi apa? C1 E pangkat negatif T ditambah C2 E pangkat 4T dikurang setengah E pangkat 2T. Ini adalah solusi akhir dari soal yang tadi. Oke ya. Nah, ini sekali lagi karena Q-nya berbentuk eksponensial atau E pangkat 2T, maka pemisalnya juga E pangkat 2T. E pangkat 2T. Satu lagi contoh. Ini mirip, hanya Q-nya yang berbeda. Ini Q-nya. Kalau yang tadi adalah 3E pangkat 2T, yang ini 2 sin T. Nah, langkah yang pertama sama, tentukan solusi homogen. Nah, kebetulan ini sama, Y double aksen min 3Y min 4Y. Itu sebenarnya sudah kita dapatkan pada bagian yang contoh yang sebelumnya, yaitu kita dapat YH sama dengan C1E pangkat negatif T ditambah C2E pangkat 4T. C2E pangkat 4T. Ini kita sudah punya ini, ya. Tinggal kita cari solusi partikular. Solusi partikular. Nah, dibentuk ini kelas fungsi trigonometri, ya, sin T. Maka pemisalannya adalah, nah, teman-teman sekalian, meskipun di sini hanya muncul sin T, tetapi pemisalannya tetap kita tuliskan A sin T ditambah B cos T. Karena hubungannya nanti dengan turunan kedua. Ketika nanti sin itu diturunkan itu akan jadi cos, kalau cos diturunkan jadi sin. Maka karena diturunkan itu bolak-balik gitu ya, maka kita tetap menyantumkan cos meskipun di sini tidak cos. Begitu juga nanti ketika begitu juga nanti ketika di sininya cos saja, maka pemisalannya adalah juga sama-sama dengan ada sin sama cos. Nah, di sini baru agak panjang ya. Jadi kalau kita misalkan YP itu A sin T plus B cos T, maka kita bisa cari YP aksen, yaitu turunan dari A sin T. Turunan sin itu cos, berarti A cos T. Turunan cos itu min sin, berarti min B sin T. Ya. Kemudian YP double aksen, berarti kita turunkan lagi. A cos T min A sin T dikurang B cos T. Agak panjang ya. Baru kita substitusi ke persamaan diferensial. Kita punya Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 2 sin T. Kita masukkan Y double aksen, berarti di sini min A sin T dikurang B cos T, ya, dikurang 3Y aksen, berarti kurang 3A cos T plus 3B sin T, ya. Kemudian dikurang 4Y, dikurang 4 kali A sin T dikurang lagi 4B cos T. Dia sama dengan 2 sin T. Nah, kita kumpulkan yang sin, kita kumpulkan yang cos. Yang sin saya jumlahkan, ini min A, min 3A, maaf, itu cos. Yang sin ya, min A, kemudian plus 3B, kemudian min 4A. Oke ya, jadi kita punya di sini kita jumlahkan. Jadi min A plus 3B min 4A, berarti min 5A plus 3B kurung
sin T ditambah ya, tambah yang cos B. Yang cos sekarang negatif B dikurang 3A dikurang lagi 4B. Berarti min ya plus lah, plus min 5B min 3A cos T sama dengan 2 sin T ya, ruas kanan tetap. Nah, dari sini kita samakan koefisien-koefisiennya. Kita samakan koefisiennya. Sin T koefisiennya ini, sin T koefisien ini. Kalau yang cos T koefisiennya 0. Berarti kita punya dua hal. Punya dua hal yang diketahui. Jadi min 5A plus 3B akan sama dengan 2. Dan min 5B min 3A B min 3A sama dengan 0. Nah, kita eliminasi. Saya tulis lagi di sini misalkan min 3A min 5B sama dengan 0. Ya, kita bisa eliminasi ya. Kita kalikan dengan ini saya hapus sebelah sini. Ya, kita coba eliminasi yang A ya, yang ini kita kalikan dengan 3, yang ini kita kalikan dengan 5. Sehingga negatif 15A plus 9B sama dengan 6. Yang ini dikalikan 5, negatif 15A dikurang 25B sama dengan 0. Kita kurangkan 9 tambah 25, 34B sama dengan 6. B sama dengan 6 per 34. B sama dengan 6 per 34. Kemudian kita 5A plus 3B sama dengan pakai yang kedua saja lebih mudah. Min 3A min 5B itu sama dengan 0. B-nya kita dapat 6 per 34. Berarti min 3A min 5 kali 6 per 34 sama dengan 0. Berarti negatif 3A akan sama dengan 30 per 34. Dan A sama dengan negatif 10 per 34. Atau sama dengan min 5 per 17, yang ini 3 per 17. Nah, biar sederhana. Sehingga YP-nya adalah apa tadi? YP itu kan sama dengan A sin T plus B cos T ya. Tadi misalnya Y A sin T B cos T. Sama dengan A-nya negatif 5 per 17 sin T ditambah 3 per 17 cos T. Dan solusi akhir Y sama dengan YH plus YP, yaitu sama dengan YH-nya tadi C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat cos T, pangkat 4T ditambah YP-nya adalah min 5 per 17 sin T, yang ini ya, yang ini kita tambahkan yang ini ditambah 3 per 17 cos T. Dan ini adalah solusi dari persamaan diferensial yang diminta. Begitu ya. Jadi kita bahas terkait dengan solusi ini untuk 3 kelas fungsi ya, 3 kelas fungsi. Jadi yang pertama polinom, yang kedua adalah yang kedua adalah eksponensial E pangkat KT, dan yang ketiga adalah trigonometri, lebih khusus ke cos sama sin. Nah, ini soal yang sama. Nah,
Oke, silakan nanti bisa disimak atau diperhatikan kembali dan apa namanya? Dan coba diulangi atau ditulis kembali. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa aturan gitu, ada beberapa aturan tambahan. Sebenarnya bukan aturan tambahan, ini kondisi ya. Kalau misalkan A Y double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan QT plus RT gitu ya. Di mana QT dan RT itu dua kelas fungsi berbeda. Ya, di mana QT dan RT itu dua kelas fungsi berbeda, maka solusinya nanti dipisah ya, jadi dijadikan dua. Kalau misalkan ini polinom sama eksponensial, maka solusinya nanti bisa. Jadi cari sendiri untuk yang ini AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan QT, dan cari juga untuk yang AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan RT ya, untuk particular solutionnya, untuk YP-nya. Jadi YP-nya dicari sendiri-sendiri. Kemudian hasilnya berarti ini nanti kan ada YP1 sama YP2. Ini tadi jadi YP1, ini YP2. Nah, YP1, YP2. Dan nanti solusinya adalah Y sama dengan YH ditambah YP1 ditambah YP2. Contoh, misalkan saya punya yang tadi Y double aksen dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 3E pangkat 2T ditambah berapa? Ditambah 2 sin T. Nah, perhatikan bahwa persamaan diferensial ini, QT-nya itu ada dua suku dengan dua jenis fungsi yang berbeda. Yang satu E pangkat 2T, yang satunya 2 sin T. Dan ini kita pisah. Untuk mencari solusi homogen, kita sudah punya solusi homogen yang tadi. Solusi homogennya yang tadi adalah YH-nya itu C1E pangkat negatif T ditambah C2E pangkat 4T. Itu YH-nya. Nanti solusi partikularnya berarti dipisah. Y min 3Y aksen min 4Y sama dengan 3E pangkat 2T. Dan yang kedua Y double aksen dikurang 3Y aksen min 4Y sama dengan 2 sin T. Nah, dari sini kita punya YP1, ini sudah kita kerjakan di contoh sebelumnya, yaitu kita dapatkan yang mana tadi? 3E pangkat 2T. Mana tadi? 3E pangkat 2T. Nah, ini solusinya. Solusi partikularnya saja ya. Jadi ini min setengah E pangkat 2T. Ini solusi partikular untuk yang 3E pangkat 2T. Min setengah E pangkat 2T. Saya tulis di sini. Min setengah E pangkat 2T. Min setengah E pangkat 2T. Kemudian, dan dari sini juga sudah dikerjakan pada contoh yang sebelumnya, yaitu kita dapatkan berapa tadi yang sin 2 sin T. Oh, ini 2 sin T, kita dapatkan solusi partikularnya adalah negatif 5 per 12, per 17 sama 3 per 17. Negatif 5 per 17, 5 per 17 sin T ditambah 3 per 17 cos T. Sehingga solusinya adalah solusi umumnya itu adalah YH ditambah YP1 ditambah YP2, yaitu C1E pangkat negatif T ditambah C2E pangkat 4T dikurang setengah E pangkat 2T ya, ditambah dikurang 5 per 17 sin T ditambah 3 per 17 cos T. Ini cukup panjang kan. Ini adalah solusi akhir dari
aturan kalau dia bentuknya penjumlahan. Penjumlahan. Nah, demikian untuk materi terkait dengan metode metode undetermined coefficient, yaitu koefisien tak tentu. Silakan nanti bisa disimak kembali jika masih ada yang kurang jelas, dan nanti bisa kita diskusikan ketika kuliah sinkron. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.